Yang lain mau menyolong. Yang kemarin melakukan sedikit perubahan tapi malah jadi ngacok di komputernya. Ya bikin dia keluar dulu nih. Headset. Testing. Banyak amat ini insinyur ST A. Itu gelar apa surat tanah bang, panjang bener. Jangan ngeledek begitu, untuk kualat. STA itu sarjana teknik aeronautikal. Itu motong kebok 3 itu. Saya SM sarjana madu saya. IPP itu insinyur profesional pratam. Udah lagi betul. Yang lain pada kemana, yang lain pada kemana. Kayaknya saya lebih baik online pakai notebook aja deh. Ini saya leading, biar nggak scoring. Wih, ada Pak Hasan, Pak Hendra. Iya, Pak Hasan itu Pak Hendra ya. Kayaknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, ini bukan kopi. Sehat semua ya Bang. Oke. Itu ente putih syuting kapan tuh Bang lihat tadi? Itu syuting setiap bulan sih aneh syuting beda model. Oh, kirain itu tadi yang pertama ente sendiri. Udah pada tahu Beda. yang namanya DJ Wildaki ya? Ada yang namanya DJ Wildaki di awal tahun kemarin itu yang sempat heboh, kita lagi deket sama gedung parkir. Jadi suatu saat saya mau jadiin dia jadi partner buat apa? Buat podcast produk. Boleh tuh. Ya kan, lumayan kan dia lumayan sempat jadi beken lah, mumpung dia masih beken ini kita manfaatin aja, ya nggak bro? Boleh. Ya. Kemarin dia mungkin kalau nggak lusa hari Kamis atau Jumat kali itu nggak ketemuan soalnya. Boleh. Dia minta analisa gue, apa ya kan lo? Siap. Gue nggak minta bayaran deh sama dia tapi gue minta dia jadi host buat podcast aja deh. Jadi endorsement. Penting itu penting. Oh iya dong. Dan kita belajar mengembangkan jaringan. Ya supaya semua bisa sukses ya. Amin.
nanti satu-satu mungkin yang punya gerai kita bisa datang ke gerainya kayak kemarin. Kalau perlu kita bisa buat ulasan singkat nanti itu ya kemarin yang belum di kedai kebuli Bang Kiki ini nggak sempat lolos adalah idealnya kita punya bikin semacam short video di tempatnya Bang Kiki. Pak kemarin udah kecapean, nggak sempat gue mau wawancara begitu sampai rumah lihat catatan gue sendiri, gue lupa gue bilang gitu. Ingetin. Iya, jadi nanti kan hari Sabtu kita ada offline lagi nih. Iya. Kalau nanti offline-nya itu Bang Dedi ya kita bikin short talking aja Bang. Nanti kita taruh di IG gitu kan di IG-nya Ruang Metal. Nanti kita Boleh. share di sini gitu. Hanya Walaupun lo udah beken banget tetapi kita bisa tambah beken lagi gitu. Tambah beken. Bisa aja Bang. Gitu. Ini kan nama depan lu untung bukan RA gitu karena kalau RA itu salah satunya kalau di Jawa itu Ajeng. Kalau Dilihat-lihat ganteng juga. Bisa aja Bang Haji. iya kan kalau RA-nya dia udah menikah dia Raden Ayu. Untung nama lu bukan RA depannya. Kalau enggak kan dibilang nama lu jadi Radedi. Radedi siapa? Itu cowok Jawa yang belum menikah kan gitu. RDP Raden Dedi Purwanto. Kan cari-cari sama DPR. Gitu. Yang lainnya kita udah siap mulai, Bang Dedinya sih udah siap ya. Kita punya schedule kan dari jam 4 sampai jam 6 ya. Iya Bang. Ya. Nah, kalau tidak siap, Mas Madu ganteng juga naksir goyongan. Ganteng. Iklan Bang Haji. Iklan. Jangan-jangan dipuji-puji gitu baru jadi menantu loh. Jadi menantu. Oh. Oh. Kasih bagi ready. Bang Haji bisa bikin masker Bang Haji gini keren. 5 menit lagi. Memang lagi ya. So, Kelihatan nggak video? ada Ada lagging laggingnya memang. tapi nonton.
videonya nggak keluar. Tahu yang dipakai motornya biarin dari yang di Masih 11. Om Deddy gimana sih Om Deddy dari kemarin belakangnya hijau melulu? 160. 120, 120. 30 lagi. Dari siapa nih? Batuk aja pakai. Sampai ini seperti itu. Ya, insya Allah ini jadi potensi juga. Makanya saya bilang kesempatan untuk investasi saat ini sebenarnya sangat prospek. Kenapa? Seperti Gojek. Gojek ketika awal mula dia ngebuk, wah itu pencernnya bukan main. Tapi ketika drivernya udah banyak ya pasti ada penurunan. Makanya untuk saat ini 1 tahun Bang Aji. Salah buat Habib. Bahas-bahas Gojek itu ngeri loh. Biasanya udah level T anu. Beda, Bang. Motifnya apa? Penipuan. Iya tuh motifnya menyeramkan tuh. Hitam, gambarnya biru. Itu dari luar tapi tuh. Ya, mungkin kita mulai aja kali ya, udah lewat 15 menit sambil menunggu yang lain. Ada 11 partisipan. Kita mau menunggu lagi nih, gimana? Janganlah, kasihan narasumbernya. Aja ya, Udah biar sakau. aja. Narasumbernya kan sakau. Pulang udah ya. Kalau suruh diem doang sakau dia, suruh dia ngomong 3 jam kalau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sore, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan lagi di pertemuan ketiga ini dengan tema yang berbeda. Dia deketan jumlah. Bukan, dia deketan jumlah. Oke. Ada suara nggak? Ya.
Suaranya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nyapa lagi ya, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di pertemuan ketiga ini bersama moderator kita, Bapak Anissa. Masih di mute, tapi pasalnya masih di mute. Halo, Mbak Diana dan teman-teman semua yang tampak muda hari ini luar biasa. Begitu di depan kamera jadi lebih muda 30 tahun. Wes, kemudaan Pak. Oh, kemudahan ya. Kacamatanya keren tuh, Pak Sony. Ya, kacamata baru nih kayaknya ya. Bisa aja Pak Biko. Dapat hadiah. Aduh, Bang Odeng batik baru tuh. Iya. Oke, si hostnya lagi ada bilang, oke, nggak ada Batik baru nih ya. itu. Jadi topik kita hari ini kan mengenai bagaimana pemilihan market ya. Ya kan? Yang kita dipandu oleh host kondang kita. Bukan host ini mah, ini narasumber kondang ini. Kalau kita baca profilnya sangat luar biasa, itu dari sudut pandang kita ya, sebuah kebanggaan sebenarnya punya narasumber yang atau anggota lah gitu yang seperti kemarin itu Pak Bang Kiki, lalu ada hari ini kita narasumber kita yang juga sangat luar biasa, kelihatannya sederhana tetapi sederhana itu membawa sesuatu yang luar biasa. Nah, hari seperti biasa. Karena itu maka kita perlu belajar. Kita perlu belajar sebagai pahlawan dari orang-orang yang seperti ini nih. Hanya dengan hal yang sederhana ternyata bisa menjadi sesuatu yang membahana. Nah, gitu ya. Mari kita hadirkan narasumber kita. Selamat sore Mas Dedi dari pemilik Madu Odenku. Sore Pak Biko. Sore. Kalau Mas Dedi mungkin bisa dikenalkan dirinya supaya biasanya pada kenal. Kita cuma tahu pada umumnya ya. Waktu dari Jakarta Barat itu sudah kenal sekali dengan Pak Dedi ini gitu. Karena beliau sangat aktif dan beliau dengan ini partneran dipandu dibimbing juga oleh disatukan oleh Ibu Rita menjadi sebuah tim yang luar biasa. Yang saya yakin bahwa bisa membuat semangat penuh terhadap Jakarta Barat untuk menjadi organisasi yang berhasil membawa anggota-anggotanya menjadi sangat luar biasa dalam 1 tahun ke depan. Gitu. Jadi monggo Mas Dedi monggo bisa berkenalan dulu nih Mas Dedi. Ya, makasih Pak Wiko, mentor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku. Perkenalkan, nama saya Dedi Purwanto. Saya lahir di Jakarta, Kalideres, tahun 1990. Pendidikan saya S1 Biologi, S2 saya Manajemen Pendidikan, teman-teman. Dan sekarang lagi fokus di bisnis Madu Odenku. Itu teman-teman. Perkenalan singkat saya. Mbak Diana bisa putar videonya? Oh iya. Bentar ya. Bentar. Kalau boleh sebelum kita minta arahan dulu nih dari ketua kita mungkin ada arahan tertentu Pak Sony. Boleh Pak Sony dulu. Maaf Pak Ketua.
Oke, aplaus dulu nih buat host kita luar biasa. Ya, terima kasih Pak Wiko sebagai host fenomenal. Hari ini luar biasa. Eh, sesuai dengan tema kita hari ini adalah show me the market. Artinya kalau ini kita ambil temanya dari salah satu sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, ketika ditawarkan segala sesuatu fasilitas untuk memperkaya diri, beliau hanya menjawab, tunjukkan di mana pasar. Nah, itu artinya bisnis itu tidak melulu soal modal, tidak melulu soal fasilitas, tapi bicara potensi market. Nah, hari ini kita akan bicara tentang segmentasi market, di mana sesuai dengan temanya kita hadirkan narasumber yang juga fenomenal. Ketika masuk ke ruang naik kelas, saya ingat 6 bulan yang lalu beliau masih baru memulai, ya mungkin belajarnya sudah lama, tapi baru memulai launching produk madu odeng ini 6 bulan yang lalu. Dan beliau terus belajar dan membuktikan ternyata beliau bisa survive selama pandemi, bahkan bukan hanya survive, omsetnya justru meningkat. Ini jadi miliarder muda, ya, luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar banyak dari seorang anak muda yang memang sebagai pemula tapi sudah membuktikan bahwa dengan menguasai segmentasi market, beliau bisa meningkatkan omset dengan maksimal. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja belajar dengan beliau, Pak. Oke, saya panggilnya Mas saja ya. Panggilnya Abang aja deh, Abang aja. Ayo, Betawi. Boleh. Ya, langsung aja, Bang Deddy Purwanto. Siap. Makasih Ketua Pak Sony. Terima kasih Pak Wiko. Dan yang terhormat teman-teman yang tergabung pada batch pertama, mungkin semangat kita akan terus membara. Mbak Diana, videonya sudah diputar? Nah, lagi ada masalah kendala di staging. Ya, teman-teman. Coba ya, kita lihat dulu ya. Begitu terus ya. Oke, nggak masalah. Oke. Filenya bisa dikirim ke sini. Saya nanti backup, monggo dimulai dulu Mas Dedi, nanti saya kasih view kalau videonya udah siap. Ya. Terima kasih Pak Wiko. Teman-teman, saya ingin sharing teman-teman, sharing pengalaman saya menjalankan bisnis madu odengko ini, teman-teman. Pertama kali saya usaha adalah tanggal 1 Januari 2020, teman-teman. Itu awal pertama kali saya terjun di bisnis madu. Awal yang saya lakukan adalah, pertama, saya sering ke suku Baduy Dalem yang ada di Banten. Lalu saya pulang dari Baduy, orangnya guide saya WA, Pak Dedi tolong promosiin madu saya di Jakarta. Dan saya ingin awalnya membantu teman-teman, mempromosikan madu Baduy di Instagram dan Facebook, teman-teman. Dan respon pasar itu sangat baik, teman-teman, karena awal pandemik itu Februari dan Maret, saya mulai dari Januari, itu permintaan pasar meningkat, teman-teman. Jadi ketika saya bisa menjual 10, 50, 100, sampai 1000 botol, itu karena market dan timing yang tepat, teman-teman. Jadi yang harus digarisbawahi adalah pebisnis terus memegang momentum, teman-teman. Jadi kita belajar dan harus punya waktu yang tepat, teman-teman, untuk memulai bisnis. Iya, teman-teman. Ya.
awal pertama kali saya jual, saya melalui Facebook dan Instagram. Lalu lama-kelamaan semakin banyak permintaan, saya sudah mulai menyentok teman-teman. Jadi bisnis ini tidak pakai modal teman-teman. Punya modalnya cuma kepercayaan kepada petani madu. Jadi pertama-tama saya membantu share, ternyata banyak yang minat. Lalu saya berpikir sebuah produk itu harus ada branding teman-teman. Jadi teman-teman kemarin tugasnya sudah membranding produknya masing-masing dan menuliskan visi dan misinya, dan jangka pendek, jangka panjangnya sudah tahu. Dan sekarang kita belajar hari ini adalah cara menentukan segmentasi pasar teman-teman. Ya, saya pengen cerita teman-teman. Saya menganalogikan adalah sebuah atlet pemanah teman-teman. Ketika sebuah atlet pemanah mempunyai bisnis yang sukses itu pasti menentukan target yang tepat. Jadi teman-teman harus mempunyai target pada bisnisnya masing-masing. Seorang pemanah pasti sudah tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target bila targetnya dekat. Berarti tidak perlu menarik anak panahnya terlalu jauh sehingga tenaga tidak terbuang sia-sia. Itu analogi saya teman-teman. Jadi atlet pemanah itu tahu jarak pendek, jarak sedang, dan jarak jauh. Itu sama seperti kita. Ketika kita mempunyai bisnis, yang pertama kemarin diajarin sama Pak Haji, ada R1, R2, ada R3, deketin dulu tetangga, deketin dulu saudara, baru yang jauh teman-teman. Ketika bisnis kita sudah jalan di lingkungan R1 dan R2, baru kita berpikir R3 teman-teman. Itu analoginya seorang atlet pemanah, lalu pasti berbahaya teman-teman. Jadi ketika pebisnis belum tahu punya strategi segmentasi pasar, sudah dipastikan bahwa bisnis itu akan punah teman-teman. Itu kalau jadi kita punya bisnis tapi tidak punya bisnisnya, sudah dipastikan bisnisnya akan punah teman-teman, akan bangkrut. Itu pendahuluannya. Lalu ketika segmentasi pasar sudah berhasil ditemukan, proses pemasukan produk akan menjadi lebih mudah. Jadi teman-teman ketika sudah mengetahui cara segmentasi pasar dan strategi bisnisnya, akan mudah untuk menjualkan produk. Itu. Jadi segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat terjual. Itu karena ini paling penting teman-teman. Saya ambil contoh ya, contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah bisnis pakaian teman-teman, pakaian bayi. Itu kita harus menentukan pasarnya, segmentasi pasarnya adalah ibu-ibu. Itu udah jelas. Lalu dikerucutkan lagi adalah ibu-ibu yang sedang hamil dan memiliki anak atau bayi. Itu ada segmentasi pasar untuk bisnis pakaian bayi. Lalu ibu-ibu ini suka online atau tidak atau offline. Lalu dikerucutkan lagi pakaian bayinya adalah laki-laki atau perempuan. Bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Itu adalah contoh kasus teman-teman ketika kita bisnis pakaian bayi, jadi kita segmentasinya mengarah pada ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang punya bayi. Bayinya apa? Laki-laki atau perempuan. Ibunya suka belanjanya online atau offline. Itu sudah dipetain teman-teman, sudah di segmentasi pasar untuk kita. Jadi kita jelas sih, kita mau jualan pakaian bayi kemana arahnya. Nggak mungkin pakaian bayi kita jual ke nenek-nenek atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum punya anak. Itu kan nggak nyambung teman-teman. Tapi tanya dulu, ibu-ibu punya anak nggak, punya anak bayi nggak, punya anak bayi laki-laki atau perempuan. Itu contoh kasusnya segmentasi pasar untuk bisnis pakaian bayi. Lalu selanjutnya kita masuk tentang segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis. Dengan mengkelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan konsumen, kemiripan, minat, dan serta kebutuhan pelanggan. Sebelum memastikan produk Anda harus tahu. Jadi sebelum menjual, jadi pebisnis yang baik itu bisa mendeskripsikan produknya masing-masing. Jadi ketika orang bertanya dalam waktu 3 menit sampai 5 menit sampai 10 menit bisa menjelaskan produk
produk yang saya jual, terus untuk apa, dari mana, untuk siapa, itu harus tahu teman-teman. Jadi profile company produk masing-masing harus jelas. Itu pertama yang harus kita pahami adalah tentang semua seluk-beluknya produk kita, harus tahu dari mana dan untuk apa, itu harus tahu. Terus jenis-jenis segmentasi pasar teman-teman. Yang pertama adalah segmentasi lokal teman-teman. Yaitu jika target pasar Indonesia, perusahaan itu dibangun di Indonesia. Jadi ketika Mbak Irna di Jakarta Timur, dia bangunnya usahanya di Jakarta Timur. Itu segmentasi lokal teman-teman. Itu disebutnya. Lalu yang kedua segmentasi waktu. Jadi waktu itu contohnya adalah momentum. Pertama, kasih contoh jasa fotografi akan laku saat musim wisuda atau penjual baju akan laku mendekati Idul Fitri. Itu teman-teman, itu segmentasi waktu. Yang ketiga ada segmentasi harga. Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita pasti beda-beda. Jadi ketika kita punya produk, itu dipastikan teman-teman segmentasi harganya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ketika kita ketemu klien yang tinggi, kita tawarin yang tinggi. Kita ketemu yang sedang, tawarin yang sedang. Kita ketemu orang yang ekonominya lemah, kita harus siap dengan produk yang murah. Itu segmentasi harga teman-teman. Jadi ada 3 jenis segmentasi pasar, lokal, waktu, dan harga. Itu. Lalu selanjutnya adalah segmentasi demografi teman-teman. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak pada segmentasi demografi. Jadi teman-teman harus bisa melihat pasar dengan jelas. Jadi yang selanjutnya adalah psikografis atau tren. Jadi sekarang trennya apa nih? Sekarang trennya TikTok. Jadi teman-teman harus masuk ke dalam tren itu. Jadi tidak boleh melawan arus. Kita harus mengikuti arus, tetapi tidak kehilangan jati diri teman-teman. Jadi tidak boleh ngikutin tren. Trennya apa nih? Es kepal Milo. Tetap kita bisnis es kepal Milo. Sebulan hancur teman-teman. Tetapi contoh madu. Madu itu mau tren apapun orang akan suka. Segmentasi pasar saya adalah orang yang Islami, orang yang sunnah, orang yang suka kesehatan, orang yang herbal. Orang itu adalah jati diri teman-teman. Jadi bisnis teman-teman nggak boleh ngikutin tren atau nggak boleh ikutin zaman. Tetap mengikuti arus, tetapi jati dirinya harus jelas. Terus segmentasi sosial budaya, kelas, sosial, suku, agama itu juga dilihat teman-teman. Itu sebagai pertimbangan segmentasi pasar. Nah sekarang ciri-ciri segmentasi pasar. Yang pertama adalah teman-teman terukur. Data yang terukur dengan akurat. Jadi teman-teman ketika mempunyai produk, datanya harus jelas. Dari mana, terus asal-usulnya dari mana, itu terus owner harus tahu. Nanti kalau ditanya sama pembeli, ini dari mana? Kok nggak tahu? Nanti tidak terukur data yang kita punya produknya. Yang kedua adalah terjangkau teman-teman. Produk dapat secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Itu bagaimana cara saya madu itu jangkau online-nya sudah saya buatkan website, sudah buka toko online-nya, dan saya buka offline-nya. Teman-teman kalau mau tahu madu Odengku itu udah buka 500 reseller teman-teman. Itu menjangkau untuk konsumen. Yang ketiga adalah berpengaruh. Jadi memberi keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Jadi teman-teman harus tahu nih produk teman-teman berpengaruh atau bermanfaat atau tidak. Itu sebuah nilai value. Yang keempat dapat dibedakan. Setiap elemen yang segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Yang kelima realistis atau actionable. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis Anda. Jadi yang realistis adalah sekarang teman-teman punya produk dan bagaimana caranya menjual. Itu. Selanjutnya cara menentukan segmentasi pasar. Ini caranya teman-teman. Pertama, pengumpulan data. Dari sekarang teman-teman dapat melakukan berupa survei.
diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada setiap jenis segmentasinya. Jadi teman-teman bisa survei nih, survei penjualan madu pada hari ini gimana. Karena survei itu penting teman-teman, data itu. Lupa diskusi, kita diskusi sama Pak Wiko, diskusi sama Pak Sony, diskusi sama Pak Haji, itu adalah pengumpulan data teman-teman. Yang kedua adalah analisis. Anda dapat mengolah data terbaik tes atau menganalisis. Jadi ketika sudah mendapatkan data, survei atau diskusi tentang apa nih yang tren di pasar sekarang didiskusikan dan dianalisis teman-teman. Jadi kenapa produk ini laku, kenapa produk itu nggak laku, itu ada di analisis teman-teman. Jadi kita mengikuti produk yang selaku dan kita tidak mengikuti produk-produk yang gagal. Bisnis itu cuma ATM teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak ada yang baru. Semua dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang baru, cuma dimodifikasi teman-teman. Yang ketiga adalah penyusunan. Anda mengelompokkan hasil dari analisis dan pada setiap hasil tersaring manakah produk yang sesuai dengan pasar. Jadi ketika datanya sudah ada, terus dianalisis dan penyusunan, itu baru cara menentukan segmentasi pasar teman-teman. Lalu selanjutnya adalah tentukan target pasar. Yang pertama adalah new customer atau new konsumen. Menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga Anda perlu mencari konsumen baru. Setiap hari itu harus wajib ketemu orang dan menawarkan produk kita teman-teman. Kenapa? Di grup itu sering saya share, di setiap orang saya japri, setiap selebgram saya japri, bang boleh endorse nggak? Boleh endorse nggak? Gitu. Itu adalah untuk mencari new customer teman-teman, new konsumen. Yang kedua, fokus customer. Biasanya konsumen sudah ada, namun menunjang bisnis yang berkelanjutan. Jadi ketika kita sudah punya customer, itu di maintenance teman-teman, tetap dijaga, tetap dirawat, karena itu pelanggan, repeat order, akan beli lagi, tetapi bagaimana ramahnya kita, bagaimana cara kita melayani pelanggan, itu yang fokus customer teman-teman. Yang ketiga, support customer adalah yang terkait dengan kebutuhan support produk Anda. Jadi ketika produk kita tidak disupport oleh lingkungan yang baik, akan jelek teman-teman. Kita punya teman 10. Semakin banyak teman, semakin banyak investasi teman-teman. Semakin banyak kita silaturahmi, semakin membuka rezeki kita. Itu yang dinamakan adalah support customer. Jadi kita kuncinya adalah rajin silaturahmi, rajin menawarkan barang kita, rajin ketemu orang, rajin ngobrol sama orang. Itu adalah ilmu yang untuk menentukan target teman-teman. Ketahuilah masalah dan kebutuhan konsumen. Jadi teman-teman harus tahu nih masalah di pasar apa nih, terus kebutuhan konsumen apa nih. Wah sekarang lagi COVID nih. Terus masalahnya adalah tidak adanya madu asli dan tidak banyaknya madu palsu. Kita harus mencari madu yang asli untuk menjawab permasalahan pasar teman-teman dan kebutuhan konsumen. Itu mengetahui masalah yang saat ini terjadi. Tetapi saran saya tetap menjaga kualitas teman-teman. Lalu adalah sebagai acuan roadmap strategi bisnis kita. Jadi kita sudah tahu new customer, fokus, support customer, terus mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Lalu itu menjadikan roadmap atau strategi. Itu teman-teman. Jadi kita harus mempunyai data, bagaimana cari pelanggan baru, bagaimana cara fokus customer, dan membangun support customer, dan mengetahui masalah, dan baru kita membuat roadmap strategi bisnis. Dan yang selanjutnya, ketahui perilaku konsumen. Kita harus tahu nih, konsumen kita, perilakunya bagaimana, kesukaannya apa, dan diminati masyarakat apa. Kita harus tahu, kita harus update teman-teman. Jadi sekarang dunia sudah, ketik aja bisnis yang paling tren di 2021 di YouTube, pasti banyak teman-teman. Itu akan menjelaskan perilaku konsumen. Kita harus update teman-teman. Selanjutnya, olah dan analisis data. Ini yang paling penting teman-teman. Ketika sudah kita punya data, apa yang disukai, apa masalahnya, dan kita mengolah dan menganalisis datanya adalah yang diamati pada tahap ini. Anda akan mengetahui peluang. Ketika kita sudah tahu masalah, kita sudah tahu konsumen itu mau apa, baru kita masuk ke dalam peluang produk teman-teman. Tapi ketika momentum kita ambil, kita harus menjaga kualitas teman-teman. Itu yang paling penting. Tentukan strategi pemasaran produk. Ketika sudah
udah tahu nih peluangnya bagaimana, masalahnya apa, kita punya solusi, dan tentukan strategi pemasaran. Pertama, saya berjualan dulu nih, berjualan terus, tetapi punya untung, saya sisihkan uang saya untuk biaya promosi teman-teman. Pertama yang saya lakukan adalah produk baru, saya masuk ke teman-teman yang selebgramnya, followersnya banyak, saya minta bantu dong, minta bantu. Banyak kok artis-artis yang menerima endorse gratis, cuma kita kirim barang doang, nggak apa-apa, itu mendobrak. Sekarang itu bisnis yang tidak ada di internet akan punah. Itu kuncinya teman-teman. Teman-teman tidak ada di Shopee, tidak ada di Lazada, tidak ada Bukalapak, tidak ada di website, tidak ada, akan punah ke depan. 5.0 itu semua orang udah robotik, udah internet, semua bekerja di rumah. Lalu mengevaluasi respon pasar. Setelah kita mengetahui semua data dan kita mengetahui masalah, kita menganalisis dan respon pasarnya. Ketika kita jualan, wah ada komplain nih ke pelanggan, Mas Dedi kok botolnya pecah ya? Oh itu dalam pengiriman dan respon yang negatif, tetapi saya balas, ya Bu, nanti saya kirim ulang, nanti saya evaluasi, nanti jadi kita harus bertanggung jawab atas produk kita teman-teman. Jadi pelayanan itu nomor 1. Ketika kita ramah, kita humble sama orang akan percaya teman-teman. Jadi di saya itu kuncinya adalah pertama bangun pribadi yang baik, lalu integritas teman-teman. Jadi pebisnis yang baik itu. Jadi kalau orang bilang modal enggak. Ini saya contohnya. Saya tidak pakai modal kepercayaan teman-teman. Barang dikirim ke rumah saya, nanti laku, nanti saya kirim. Saya modelnya reseller, tapi sekarang saya mau jadi ownernya. Jadi ketika untung, tidak saya jajanin, tidak saya pakai, tetapi saya pikirkan promosi, saya pikirkan bagaimana cara membesarkan bisnis ini teman-teman. Itu ada dua pesan saya. Pertama, pebisnis yang baik itu bukan run bisnis, bukan melakukan hal yang sama dalam setiap hari, bukan, tetapi adalah building bisnis. Jadi membangun jaringan teman-teman. Jadi ketika kita punya teman membantu jualan kita, itu disebut reseller. Satu hari ketemu satu orang. Terus begitu teman-teman, sekarang udah 500 orang, udah punya toko saya drop-dropin. Madu Odengku tuh tidak punya toko teman-teman, sekarang di rumah, tapi punya toko 500 toko. Saya kerjasama sama Leomart teman-teman. Jadi Madu Odengku itu udah kerjasama sama minimarket Leomart yang dikembangkan sama MUI. Jadi barang saya di drop di sana, dikirimkan ke seluruh Indonesia. Itu nanti konsinyasi teman-teman. Jadi kita kirim, nanti laku dibayar. Itu teman-teman. Jadi pertama bangun brandnya, yang kedua mengetahui permasalahan yang di pasar dan kebutuhan konsumen, yang ketiga tingkatin kualitas barang kita, karena sekarang itu berbeda sedikit lebih baik daripada sama. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kopi banyak tapi bedanya apa? Madu banyak tapi bedanya apa? Kalau saya, tagline saya, sebuah bisnis itu harus punya tagline teman-teman, narasi pendek. Saya madu hutan asli Baduy. Jadi orang baca Madu Odengku, madu hutan asli Baduy. Jadi di pasar itu madu ternak yang banyak teman-teman. Tapi saya menjelaskan ke konsumen, saya menjual madu hutan Pak, Bu. Jadi beda sama madu ternak. Itu bedanya, nilai plus, nilai. Jadi yang pikirkan sama teman-teman adalah nilai bedanya dari produk kita masing-masing, supaya kita bisa bersaing di pasar teman-teman. Ketika kita bersaing di pasar sudah baik, baru konsumen akan menilai teman-teman. Ketika mencoba madu saya, enak beli lagi, ditawarin madu lain, dia menolak teman-teman, karena sudah nyaman, sudah enjoy di madu kita. Itu teman-teman. Jadi kita harus paham pangsa pasar, paham jaringan. Jadi bisnis yang besar, orang kaya itu tidak bisa menjalankan bisnisnya sendiri, nggak bisa, harus bangun tim. Sekarang saya sudah punya tim marketing, saya sudah punya tim reseller. Jadi sekarang saya tidur aja, uang bisa masuk ke rekening saya teman-teman. Itu. Jadi bagaimana caranya kita menjalankan bisnis, tapi kita membangun sistem, bukan membangun bagaimana cara besok jualan. Bukan. Sekarang eranya adalah adaptif, kolaboratif, dan
inovatif. Itu teman-teman. Jadi ketika kita beradaptasi di masa pandemi ini, kita harus inovatif. Ketika inovatif, kita harus kolaboratif. Dia 3 kunci itu. Kalau yang bisa bersaing di situ, lulus di masa pandemi seperti ini. Karena kuncinya 3 tahun atau 5 tahun ke depan ya, modelnya seperti ini teman-teman. Jadi akan terbiasa, orang akan pesan di online, orang akan tidak ketemu sama orang, nggak perlu pakai handphone semua. Ketika teman-teman barangnya sudah ada di handphone, sudah ada di marketplace, sudah itu. Tetapi tingkatkan produktivitas produk kita, bagaimana caranya konsumen puas terhadap pelayanan kita. Itu kuncinya teman-teman. Itu Pak Sony. Itu Mbak Diana. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan Bang Dedi. Saya setuju sama Bang Dedi ngomongin aplikasi TikTok sebagai anak muda nih ya. Media platform TikTok ini udah menjadi media pemasaran yang bagus sih menurut saya, karena banyak banget praktisi digital marketing di sana. Terus juga aplikasi ini juga sekarang udah jadi salah satu aplikasi yang menunjang aktivitas jualan, bener kan ya? Iya, benar. Karena udah bukan joget-joget lagi tergantung. Iya, udah jualan, jelasin dengan jualan. Iya. Gimana bijaknya kita menggunakan aplikasi itu ya Bang Dedi. Mungkin di sini benar. Di sini ada yang mau Iya. Itu ada videonya, contoh-contoh selebgram yang saya promosi. Itu biar teman-teman lihat ya. Maaf tadi ada kendala sedikit. Suaranya lagi uploading. Ya, ini video selebgram teman-teman. Jadi dia promosi barang kita di akunnya dia, itu otomatis akan naik teman-teman. Jangan pikir penjualan, tapi pikir bagaimana produk kita dikenal dulu teman-teman. Tuh, dikenal dulu. Ketika dikenal baru kita door to door. Ini Mas Eko Patrio, saya kenal, saya minta videonya, testimoni. Itu juga mengangkat teman-teman. Jangan malu teman-teman. Kuncinya jangan malu. Sales itu harus maju, pantang mundur. Mas Eko nggak minta bayaran, cuma minta madu saya kasih lah. Itu mah biaya produksi. Itu teman-teman. Ini selebgram, Madun Oseng. Ini brand ambassador saya. Dari awal saya bangun bisnis ini sampai sekarang, dia yang menolong saya. 1 orang doang teman-teman selebgram yang kuat. Itu. Dia nggak minta uang, dia cuma cerita aja, kita baru bangun bisnis bang. Ayo nanti dia ketika bisnis kita membangkit, ya kita nggak boleh lupa sama dia yang menolong kita. Itu aja teman-teman. Itu. Tuh. Ketik ya gitu. Masih banyak di Instagram, di website. Ya, luar biasa. Luar biasa ya perjalanan bisnisnya Bang Dedi Purwanto. Ya. Madu Odeng itu menarik sekali tadi saya menyimak. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan mengenai segmentasi market. Luar biasa. Ya. Kalau yang tadi dibilang bisnisnya jangan run bisnis, tapi building bisnis. Iya, benar itu Bang. Itu luar biasa ya, bahwa bisnis itu nggak, apalagi hit and run ya, paling nggak bagus itu. Iya, benar. Jadi bisnisnya ikut-ikutan, ya, gagal balik kanan gitu kan, ganti lagi bisnisnya gitu. Followers. Jadi nggak benar-benar ngebangun bisnis. Iya. Luar biasa. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Iya boleh Bang. Ya, oke. Mungkin di sesi praktek nanti akan ada sesi penugasan untuk membuat masing-masing segmentasi market di bisnisnya masing-masing.
tadi sesuai yang dipaparkan oleh Bang Dedi tadi mengenai bagaimana menentukan segmentasi marketnya seperti apa, poin-poinnya. Nah, nanti kalau yang nyatet pasti gampang ingatnya ya. Terus mau bikin Nanti Bang di Sabtu di offline deh, saya sendiri. jelasin lagi. Ya, Sabtu di offline kita lebih optimal nanti. Kita praktek langsung. Hanya kita praktekkan di sesi offline. Ya. Mungkin yang hari ini mau menanyakan mengenai bagaimana segmentasi market atau yang memang sudah pernah mencoba tapi mungkin kok mentoknya di sini ya sehingga nggak spesifik marketnya, jadi penjualannya jadi kurang optimal gitu. Silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Haji. Ya, Guru, mau tanya Guru. Iya Bang. Cara menjual es di musim hujan atau di tempat-tempat yang dingin itu gimana sih? Gimana cara menjual es di tempat yang hujan? Luar biasa. Oh boleh. Iya Bang. Cara menjual es di tempat yang suhunya dingin dan apalagi musim hujan gitu. Ini kan produk itu juga masih walaupun cuaca apapun, keadaan apapun mesti kita jual dong. Iya, benar Bang Haji. Ya, makasih Bang Haji, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana menjual es di musim hujan? Jawaban saya adalah cari referensi produk-produk yang campuran atau varian. Kan es krim kan bisa dikombin sama apapun, bisa roti bakar atau apa. Ada pernah tuh roti bakar es krim, dalamnya es krim dibalut sama roti, jadi anget-anget dalamnya es krim. Jadi dibikin produk yang inovatif mungkin Bang, variatif mungkin Bang, karena sebeda mungkin itu akan membuat orang penasaran. Ketika orang penasaran akan beli Bang, itu Bang Haji. Ya, gimana Bang Haji? Sudah cukup menjawab. Kita mau ngomong Guru mengembangkan produk es krim. Iya Bang Haji. Saya nanya dong. Iya boleh. Ya Bu Elva, silakan Bu Elva. Bu Elva. Kagum nih sama Pak Dedi, madu Odenpo. Saya udah coba nih madunya 1 botol nih, mantep. Widih. Diskon nggak Bu? Jangan. Ada. Gua beli lama tuh. Belinya pesannya di mana, yang ngirim siapa? Bercanda. Itu bisnis Bu. Bercanda. Nggak usah Bu. dimasukin hati, biasa. Iya Bu. Saya tuh mau nanya. Ya. Gimana tuh caranya bisa dapat selegram itu? Bisa nggak di-sharing ke kita step-stepnya supaya kita bisa? Iya. Ya, itu apa kiat-kiatnya mendapatkan selegram itu. Iya. Ya. Makasih Pak. Iya, makasih Bu Elva. Pertama yang saya lakukan adalah sering nongkrong Bu, sering ketemu teman. Jadi kita dari teman ketemu teman lah. Dia punya selebgram, followersnya banyak nih. Jadi dari teman ke teman itu, kalau teman kan harga teman Bu, bukan harga profesional. Saya ketemu selebgram itu nggak ketemu asistennya, tetapi saya ketemu artisnya. Itu bagaimana ketemu artisnya, saya cari temannya. Jadi makin banyak teman, makin banyak investasi teman-teman. Jadi jangan bilang bisnis itu jarang nongkrong lah, nggak ada manfaatnya. Bukan. Manfaat silaturahmi, manfaat kenal orang, manfaat nongkrong banyak, itu Bu Elva. Dari teman ke teman aja. Itu. Oh gitu ya. Iya, Bu. Terus jadi artinya selegram itu adalah orang-orang yang Pak Dedi kenal ya? Iya, dari teman saya gitu Bu. Oke, mungkin bisa dikasih tahu. Boleh nanya nggak? Dikasih range. Cara negosiasinya gimana gitu? Oh, negosiasinya gini Bu. Setiap selebgram itu akan minta produk kita akan kirimin nih. Ada yang minta bayaran, ada yang enggak. Karena di masa pandemik ini, artis-artis penolong kita karena membangkitkan UMKM saat ini. Dia cuma cukup minta kirimin barang kita, ya kita kirimlah
produk kita. Jadi kirim, dia cuma minta alamat, saya nggak ketemu di Riyadi apa Ekopatrio, saya nggak ketemu, dikirim ke rumahnya teman-teman. Jadi setiap teman-teman rajin aja di DM-nya artis-artis, Pak boleh nggak saya endorse? Saya sampai istrinya Ahok, sampai semua saya DM, terima endorsean gitu Bu Elva. Gratis. Kalau minta tolong sama Madu Odeng sekalian promosi produk kita bisa nggak? Bisa Bu, bisa Bu. Berarti bisa nitip ya kembang goyangnya ya sama Madu Odeng. Bisa. Dulu lebih canggih lagi. Tapi Mariani, kalau titip sama Madu langsung Odeng, jadi tidak segmented lagi produknya Madu Odeng. Iya, harus bikin pasar lagi. Misalnya gini, kembang goyang siapa yang artis Betawi banget, kayak gitu. Harus dikaitkan artisnya sama produknya gitu, Bu. Gitu. Ya. Yakinlah ketika diiklankan dari 100 orang, 20 orang akan closing, itu yakin. Berapa followers dia? 1 juta followers berapa? 10-20% ya. Gitu. Karena sementara yang kenal nih sama artis Madu Odeng dulu nih. Kita titip dulu sama Madu Odeng. Nanti kalau sudah berjalan kan baru kita maju juga nih. Iya boleh Bu, boleh. Nanti saya kasih link-linknya yang mana artis gratis, mana yang itu boleh. Ntar dikirim alamatnya, Ibu kirim barangnya, ntar di review, dibikin video, ntar dikirim lagi. Gitu Bu. Langsung praktek siap. aja ya. Tunggu ya, Sesi Madu praktek Odeng. langsung bicara. Iya. Nyambangi DM. Iya, DM. Gimana caranya nge-DM influencer atau selebgram gitu kan. Terus ketika mereka merespon itu seperti apa? Kalau mereka nggak respon, caranya gimana? Sebagai praktisi yang sudah mencoba itu kan, Bang Deddy bisa menceritakan pengalaman-pengalaman. Karena gini, ketika kita rajin ngeliat artis-artis, dia akan nge-share di status dia, siapa yang punya produk boleh kirim, nanti kita bantu. Itu akan ada artis-artis yang kayak gitu, Bang. Jadi membagi peluang, dia nggak bayaran tapi minta produk, nanti bikinin video gitu, Bang. Luar biasa, mencerahkan sekali ya. Ini ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada nih, boleh nggak? Boleh, Bang. Jadi tadi saya bikin catatan sebentar nih mengenai segmentasi pasar ya, segmentasi lokal atau interlokal lah istilahnya. Karena lokal itu di area sekitar kita, lalu interlokal itu nyebrang wilayah. Kalau dari berbagai segmentasi waktu, harga dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya segmentasi pasar ini berlaku untuk kita juga nanti pola marketingnya kayak apa atau strategi marketingnya gitu ya. Dan kadang-kadang sempat kemarin saya kepikiran saya mau sasar mahasiswa nih. Tetapi kan mahasiswa ini terbagi lagi, misalkan mahasiswa yang di UBK, itu kan sama mata dulu tuh, ya kan. Nah terus ada lagi yang mungkin dari Universitas Pelita Harapan atau dari Universitas Perkanannya Asosiasi Anak Kelas, yaitu SPI Ganesa. Ini kan apakah kalau kita mau menyasar itu kita ambil strateginya secara global mahasiswanya, atau nanti bisa jadi ada 2 kali atau 3 kali strategi marketing yang lain yang beda nih maksudnya. Itu yang lebih baik saya dulukan, itu yang mana kira-kira menurut Mas Budi? Iya, terima kasih Pak Wiko. Pertama kali ini saya jualan dari teman ke teman. Itu kan dapat untung. Ketika dapat untung, jadi lokal dulu nih dikuasain teman-teman. Ketika sudah ada untung, bisa membayar yang besar, selebgram atau apa, artis yang umum. Jadi ketika bawahnya sudah saya kuasain, atasnya saya bagaimana berpikir cara mengembangkan bisnis saya nih. Wah, bisnis saya harus dipegang sama Raffi Ahmad, bisnis saya dipegang sama Mbak Imong. Itu akan berapa juta orang. Jadi gimana caranya? Kita pertama usaha dari teman ke teman. Kita udah laku lokal ya, baru kita langsung ketika teman-teman kita udah
pelanggan kita masuk ke influencer atau selebgram, itu lihat tuh temen gue jualan madu, ini gue udah coba, udah enak. Jadi dari mulut ke mulut bang, dari mulut ke mulut itu bagus, efektif. Lalu ditambah digedor sama yang followersnya, yang marketing digitalnya. Di mana gue bisa beli? Di setiap stiker madu odengku ada websitenya, ada WA itu buat customer service bang. Ketika ada keluhan, ketika ada pembelian, repeat order, pasti ke saya. Ada WA, ada Instagram, ada website. Itu bang. Itu kuncinya. Jangan sampai meninggalkan jejak. Ketika keripik nih, keripik belinya di mana? Wah, kehilangan jejak. Itu bang. Kesalahan marketing tuh segmentasi pasar itu. Tidak meninggalkan identitas di produk kita. Bukan masalah repeat order, tetapi ketika banyak reseller, ketika ada keluhan, bilang sama reseller kita, di situ adalah kontak aduan, kontak call center. Jadi ketika ada aduan ke saya. Jadi ketika ada masalah ke saya, bukan di reseller saya, tetapi saya yang tanggung jawab, gitu bang. Oke, berarti itu pentingnya ada satu proses tadi, ada monitoring dan evaluasi. Iya, benar monitoring, analisis, ya itu bang. Oke, nah tapi ada lagi yang kadang-kadang suka mengganggu. Tadi saya dengar barusan ini nggak lama dalam penjelasannya saya sedikit mengganggu nih bang. Iya bang, apa bang? Yang mengganggu itu adalah gunakan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melakukan proses marketing tadi, benar ya? Iya benar, buat promosi bang. Iya. Okay. Nah ini satu nggak tahu kalau buat pribadi ini memang jadi seperti jadi terbangkit sebuah gerakan baru ya, bahwa iya ya, financial planner berarti ya, atau financial management ini penting banget nih. Iya benar. Jadi kita nggak tahu kalau dari sisi prinsip pribadi sih, berarti saya masih kurang nih berarti nih masalah pemahaman mengenai bagaimana kita pengelolaan daripada profit mau dipakai buat apa. Jangan-jangan barang katakanlah kayak kita jual barang 75.000, untungnya adalah sekitar 40.000, jangan-jangan untungnya gue makan semua, nggak gue alokasikan gitu. Nah, ini mungkin salah berarti ya bang. Salah bang, mindsetnya gini, ketika kita jual hari ini 1, besok kita harus jual 2. Gimana caranya gitu bang? Orang Cina gitu, orang Cina dia berjual 1 barang untung, dia nggak mungkin besok dia jual 1, dia besok bawa 2, itu bang. Jadi gimana caranya kita meningkatkan untuk naik kelas itu gitu. Cara meningkatkan penjualan gitu, kita jual hari ini 1, besok harus 2, besok 2 laku harus 3, 3 laku harus 4 gitu bang. Nggak boleh sama. Oke, berarti market tadi juga berhubungan dengan apa sih namanya, income planning dong ya, kita harus. Iya benar, income planning. Iya benar. Target kan kita repot kayak kemarin ada satu isian dokumen itu sangat menarik karena sebulan hanya membuka gerai, lalu 12 bulan membuka gerai, gitu kan. Cuman pertanyaan pada saat saya melihat hal itu atau tulisan itu, saya cuma bertanya dalam hati, berapa gerai dalam 6 bulan, berapa gerai dalam itu dia. bulan, ya. Itu dia. Berarti Itu definisi angka dong pastinya ya. Fungsinya bisnis itu bang, pertama kali saya bangun, saya memilih mentor bang. Memilih mentor, pertanyaan mentor saya adalah goalsnya bisnisnya Anda apa, terus pendapatan yang mau Anda raih apa, bagaimana caranya. Itu bang, 3 itu pertanyaan. 1 goalsnya apa, bagaimana, apa yang ingin Anda dapat, dan bagaimana cara mendapatkannya. Itu 3 itu pertanyaan yang harus kita jawab dan kita tulis di kamar dan kita harus raih. Itu bang, goals. Berarti goals itu visi ya, bisa jadi visi. Iya, visi dan misi, benar. Itu bang. Siap. Thank you bang. Makasih bang. Kesempatan yang lain dulu lah. Ya, makasih. Siap. Siap Bang Miko. Kita kasih berapa penanya lagi nih, Bang Deddy? Boleh nanya nggak Pak? Boleh nanya nggak Pak? Silakan Bu Siti. Ya, tadi kan saya menyimaknya di motor sekalian antar bebek gitu ya, jadi baru. Boleh, ya gini Pak, Pak mau nanya nih kan apa namanya mengenai financial planning ya. Iya. Saya kan kadang suka begini nih, ini pengalaman pribadi aja saya. Saya ada bebek yang saya kemas dengan logo dan dengan kemasan yang
dipakein pakai kotak gitu, terus ada juga kemasan yang masih polos, terus hanya dengan plastik. Itu kan harganya juga berbeda gitu ya Pak ya. Nah kalau kayak gitu gimana tuh menurut Bapak? Apakah saya harus fokus pada yang dengan harga yang ini, sedangkan pasar kadang teman-teman ada yang minta cuma harganya ini aja deh gitu. Itu gimana tuh? Iya, Ibu Punten, Mangga. ya Ibu pertama kan tadi saya bilang tinggalkan kesan di produk kita. Jadi repeat gimana caranya repeat order. Tapi kalau Ibu jual plastik tapi tidak ada stiker, tidak ada apa. Sekarang kan ada stiker-stiker murah, Bu. Jadi nggak stiker mahal. Jadi Ibu tetap Ibu jual kardus boleh, Ibu jual plastik boleh, tapi pesan saya harus ada identitas di Ibu. Misalnya logo Ibu, nama Ibu, WA Ibu, Instagram Ibu. Orang ketika beli dibuang akan lihat beli gitu, Bu. Jadi jangan sampai Ibu cuma jual sekali, tetapi gimana caranya Ibu jual berkali-kali. Itu, Bu. Ada Bu yang murah-murah, stiker nggak boleh polos, Bu, harus ada identitas. Nggak boleh polos ya. Nggak boleh polos. Soalnya kan kalau yang polos biasanya harganya lebih murah dibanding sama itu, dan kita jualnya ke teman-teman terdekat deh istilahnya yang R1 itu. Iya, R1, tapi jangan sampai lupakan identitas Ibu. Siap Pak, makasih jawabannya. Iya Bu. Ya, masih ada kesempatan 3 penanya. Pokoknya boleh banyak tanya nih hari ini ya. Boleh. Bebas. Karena ilmunya sangat penting untuk dasar bisnis. Karena kalau kita nggak ngerti segmentasi market dari bisnis kita atau produk kita, repot jualannya kemana. Iya. Mumpung nih yang sudah mempraktekkan ada di sini ya, bersama kita. Saja Bang. Masih ada 3 kesempatan penanya. Boleh. Nanti penanya terbaik mohon ditentukan untuk dapat 1 botol madu oleh. Harus ditodong ini. Kalau nggak ditodong nggak keluar madunya. Iya, Bang. Iya. Iya. Ini saya bawa. Ini tuh. Silakan 3 penanya lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hendra. Siap, Pak. Ya, Bang Dep. Ya, Pak Hendra. Ini aja terkait kalau dulu kan saya jualan bukan menyalahkan keadaan ya. Dulu memang lebih banyak di online juga, sama seperti yang tadi Bang Dedi informasikan. Cuma saya dulu mainnya di Gojek sama di Grab, Bang. Iya. Nah, itu dulu alhamdulillah Bang kebantu banget memang. Jadi mungkin dari itu sekitar persentasenya 80% usaha saya itu dari online kebantu banget. Nah, begitu memasuki masa pandemi entah kenapa awalnya masih bertahan gitu, masih bertahan. Terus seperti tadi yang Bang Dedi sampaikan, untuk masalah kemasannya itu menggunakan nomor udah saya pakai logo segala macam. Tapi lama kelamaan kesini itu menurun, Bang. Saya coba juga pakai IG maupun FB, cuma belum mengangkat. Maksud saya begini, tadi yang seperti Bang Dedi sampaikan kan kita harus sering nonton segala macam gitu kan. Nah, sementara di sini kan saya tinggal di kebetulan di daerah dekat Bendungan Hilir. Nah, itu ketat banget sih aturan PSBB-nya gitu kan. Jadi nongkrong di atas di Cimol dikit udah ada yang patroli tuh. Nah, maksud saya nih gimana nih Bang, dalam kiat-kiatnya seperti saat ini supaya lebih up lagi nih. Yang tadi sampaikan Ibu siapa ya tadi Bang, tolong dibantu dong ini untuknya. Nah, itu boleh juga tuh. Maksud saya kiat-kiatnya seperti yang mungkin dikasih link seperti itu, boleh dibantu Bang Dedi. Boleh. Ya, nanti insya Allah hari Sabtu ketemu ya Bang ya. Boleh. Madunya jangan lupa siapin Bang ya. Iya, boleh. Ya Bang, gimana itu Bang? Maksudnya ada pasti kan Bang Dedi juga pernah mengalami hal seperti itu. Cara untuk langsung move on itu seperti apa Bang? Iya. Terima kasih Bang Hendra. Langsung dijawab aja, eksekusi. Ya. Makasih Bang Hendra, pertanyaannya sangat bagus. Itu sudah saya alami. Bagaimana cara kita nggak bisa bergerak nih. Sekarang Madu Odengku sudah kerjasama sama marketplace, sudah kerjasama sama JNE Bang.
Jadi JNE-nya atau JNT-nya atau apapun itu sampai pick up ke rumah, Bang. Itu. Jadi kita sudah tidak keluar rumah bisnisnya. Jadi saya WA kurirnya, tolong ambil jam segini, dia udah ambil. Kita sampaikan ke pembeli, kita tidak bisa keluar karena PSBB. Jadi kirim paket. Itu, Bang. Jadi sekarang orang butuh dan orang akan sadar bahwa udah, Bang, ongkir aja karena hujan, kasihan Bang kalau nganterin. Oh ya udah, ongkir. Itu dengan sukarela pembeli akan membayarkan ongkir. Itu, Bang. Jadi sekarang sistemnya dari rumah ke rumah dan dari pengantar ke pengantar. Itu, Bang. Jadi tidak ketemu sekarang. Sekarang Madu Odengku sudah pick up, Bang, ke rumah. Itu. Walaupun satu botol di pick up. Itu. Pick up. Itu, Bang. Gimana? Bang Dedi. Siap dipraktekkan ya, Pak Hendra ya. Siap. Besok Makasih. dibuat segmen marketnya untuk bisnisnya Pak Hendra ya. Siap. Pak Hendra bisnisnya apa, Pak? Ayam bakar. Ayam bakar. Bakar. Oh, berarti segmentasi marketnya yang suka bakar-bakar ya, Bang Dedi ya? Iya, tapi nggak suka membakar hati, Bang. Oh, yang suka bakar semangat kita ya. Iya. Makasih, Bang Dedi. Iya, Bang Hendra. Lanjut, 2 penanya lagi. Ayo penanya terbaik dapat madu odeng. Mau pilih yang pahit atau madu hitam atau madu gimana? Pahit, ada 3 varian, Bang. Ada 3 varian ya. Ya. Ada merah manis, ada hitam pahit, ada madu bawang lanang. Yang mukanya manis boleh kasih yang pahit supaya nggak terlalu manis. Boleh. Ya, siapa lagi penanya berikutnya? Masih ada 2 kesempatan bertanya. Boleh atau di chatting yang ini yang masih malu-malu buat menampilkan Bang Dedi. wajah cantik. Mohon maaf, atau tadi tampannya. ada yang belum kejawab tuh, mohon maaf. Iya. Bagaimana, Bang? Cara untuk kita lebih cepat move on. Nah, yang tadi tadinya sudah sempat naik mungkin, terus tiba-tiba jatuh gini. Nah, supaya cepat ini tuh bagaimana, Bang? Kasih, Bang ya. Makanya dalam hal apa nih kayaknya? Supaya bisa bangkit lagi, Pak Sony. Ini kan makanya saya masuk ke ruang naik kelas, alhamdulillah supaya bisa maju lagi. Maju dan terus maju. Bukan madu terus ya. Ya, makasih Bang Hendra. Mohon maaf belum siap. kejawab. Ya, pertama gini teman-teman. Sebelum madu, saya banyak usaha teman-teman. Jadi udah bangkrut. Tapi saya berpikir saya harus memulai bisnis yang dari A sampai Z saya pegang, teman-teman. Saya tidak mau berkolaborasi sama teman, saya nggak mau berpartner, saya nggak mau berdua atau bertiga atau berempat. Nanti bermasalah, teman-teman. Itu kuncinya. Ketika bermasalah, ketika sendiri, saya mencari sosok yang sukses, teman-teman. Saya baca biografinya, saya baca YouTube-nya, saya nonton videonya, saya nonton motivasinya. Itu, teman-teman. Jadi, Bang Hendra, kalau kita gagal, kita lihat yang sukses, bagaimana caranya dia bangun bisnisnya lagi. Itu, Bang. Jadi mencari inspirasi yang lain. Itu. Tadi yang disampaikan Abdurrahman bin Auf ya. Sahabat Ini Rasul, ya. Abdurrahman bin Auf gini ceritanya. Saya cerita ini. Ya. Abdurrahman bin Auf itu dia berjalan, dia orang kaya, dia berjalan lalu dirampok, teman-teman. Dirampok, terus dia habis kekayaannya. Lalu dia sampai di kota yang dia tuju, ada orang kaya yang menawarkan, ya bin Auf, kamu kan tidak punya kekayaan, kamu pilih harta saya buat kamu, dan kamu pilih wanita yang kamu mau nikahi. Tapi jawaban dia tidak mengambil yang dikasih harta oleh saudagar yang lain, tetapi yang dia minta adalah tunjukkan saya pasar, di mana pasar. Lalu 3 bulan dia berkembang di pasar itu, dia jual beli dengan kepercayaan. Itu modalnya nggak ada modal itu, teman-teman. Kayak Nabi Muhammad menjual, tetapi dipercaya orang dan dapat diamanahi oleh orang. 3 bulan jadi 5 besar terkaya di kota itu, teman-teman. Itu singkat ceritanya gitu. Subhanallah ya, Bang Dedi ini dilandasi dengan agama yang kuat. Tadi ceritanya Bang Sony sih cerita, bukan saya. Ya, makasih Bang Dedi, makasih. Ya, begitu ceritanya Abdurrahman bin Auf. Ya.
Luar biasa, luar biasa. Nah, sebelum ke penanya terakhir nih, Bang Deddy. Ya, Bang. Saya pengen bertanya juga nih, biar saya bisnisnya naik kelas juga. Boleh. Ya, saya mau menanyakan mengenai salah satu yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy adalah ketika kita mau menentukan segmentasi market, kita harus tahu perilaku konsumen kita. Ya. Artinya target market kita harus tahu perilakunya seperti apa. Nah, kalau saya misalkan, bisnis saya itu salah satunya di bidang makanan frozen misalkan. Perilakunya konsumen yang potensi untuk saya jadikan segmen market, kira-kira yang perilakunya gimana? Yang baperan atau yang gimana? Ya, makasih Pak Ketua. Aduh, nanya lu gak sama anak baru lagi, Bang. Ya, punten menjawab. Pertama, ketika Pak Sony bisnisnya frozen sekarang itu adalah bisnis yang paling diminati. Kenapa? Karena perilaku konsumen sekarang itu maunya instan, Bang. Tidak mau repot, tidak mau yang ribet. Kenapa mie instan itu laku? Karena instan, Bang. Kenapa soto itu nggak laku? Karena ribet bikinnya. Coba pikirkan, coba frozen cuma ayam, abang bikin bumbu, orang akan bikin ayam apa. Orang itu yang menarik, Bang. Tetapi satu lagi kuncinya, tingkatkan produktivitas, tingkatkan kualitas, karena kita harus bersaing di pasar, Bang. Ketika produk kita di bawah pasar, ya jangan salahkan, orang akan memilih produk yang lebih baik, itu, Bang. Sekarang diminati perilaku pasar itu instan, Bang. Jadi abang peluangnya sangat besar. Anak sekarang itu nggak suka tuh ayam kampung, sukanya ayam negeri. Itu kunci, itu sederhana loh. Kunci ayam negeri itu di frozen banyak ya, bukan dipotong hari ini, dimasak hari ini, bukan. Itu, Bang. Abang peluangnya masih banyak, itu, Bang. Tetapi bikin varian baru, itu, Bang. Ya, makasih Bang Deddy. Ya, berarti perilakunya itu yang yang harus ditarget itu kan demografinya. Selain demografinya tadi kan dari usia ya. Iya, usia. Biasanya kan apakah selain perilaku ya, tadi kan perilaku sudah terjawab. Iya. Perilakunya tadi sudah ditentukan yang orang yang memang suka yang instan. Iya. Mungkin kalau orang yang suka masak dari mentah istilahnya, yang frozen, jadi nggak tepat kalau itu jadi target market gitu kan. Iya, nggak tepat. Kemudian yang kedua adalah tentang demografi tadi. Artinya yang bisnis frozen saya ini usianya kira-kira rentan usianya, misalkan range usianya itu dari usia berapa sampai usia berapa. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung, misalkan kalau yang fashion hijab nih, nggak mungkin kan target marketnya bapak-bapak. Iya. Ya, apalagi begitu dia iklan atau dia mencari market, kalau produknya hijab, nggak mungkin usianya 70 tahun ke atas dan laki-laki ya, ada yang beli nanti. Iya, benar. Begitu juga dengan frozen mungkin ya Bang ya. Jadi frozen itu sendiri punya demografi usianya sendiri. Kira-kira gimana? Sekarang itu adalah Indonesia itu bonus demografi, Bang. Jadi bonus demografi itu jumlah anak mudanya lebih banyak dari anak tuanya. Dan membaca pasar, anak mudanya itu semuanya instan, Bang. Jadi abang peluangnya lebih besar dari jumlah konsumen. Jadi pangsa pasar abang lebih banyak. Tetapi saran saya, bagaimana pangsa pasar ini melirik produk abang? Kenapa? Bedanya apa sama produk yang lain? Itu, Bang. Itu. Jadi peluang semua milenial pasti suka frozen. Itu saat ini, Bang. Iya. Mama juga suka ya? Mama karena mama gini, mama ini di dapur itu handphone, Bang.
YouTube jangan. apa? Ya enggak. Aku enggak. Baca mama. Baca mama. Saya kan baca mama, bukan ibu di sini. Mama di rumah saya. Gitu. Nonton anaknya Zoom. Terus tugasnya di YouTube, nonton YouTube. Masaknya nggak mau repot, maunya yang instan. Itu Bang. Barang yang ada di kulkas pasti dimasak itu Bang. Tidak ada waktu harus spesifik ya market kita ya, segmennya ya, supaya produk kita pun spesifik menjangkau siapa gitu ya. Iya, betul. Ya oke. Terima kasih Bang Dedi. Kita lanjut lagi. Penanya yang lain masih banyak banget ini. Terima kasih Bang Tony. Boleh, aku mau nanya Mungkin dong. ada. Nah, oke. Bu Irna nih mau nanya nih, dia mau launching produk nih. Kira-kira targetnya yang untuk orang yang baperan, orang yang emosian, atau orang yang cooling, ya. Dia produknya beda-beda itu, ya kan? Kalau orang yang pemarah, yang yang agak baperan itu mungkin cocoknya yang kata Bang Haji tadi, es krim ya kan, biar adem. Iya, benar. Gitu. Benar. Silakan. Birna, silakan Birna. Kalau saya bukan tipe baperan, yang pasti saya tipe hunter itu. Kalau merek itu ya, merek mobil ya. Iya benar Pak. Kalau aku tuh lebih gini, karena diri kalau aku boleh tahu gitu ya, untuk usaha yang sekarang ini pencatatannya tuh gimana sih? Maksudnya pencatatannya apakah memang pakai aplikasi sesuatu atau gimana, supaya kita kan bisa mudah mengontrol stok barang, terus pendapatan kita per hari, terus nanti ini segala macam berapa yang harus kita sisihkan. Nah itu apakah itu perhitungan itu report budgetingnya itu dan report penjualan, pemasukan, pengeluaran itu melalui aplikasi kah atau masih kalau manual atau gimana gitu? Ya, terima kasih Bu Irna, pertanyaannya bagus sekali dan saya susah menjawabnya. belum ya. Ya, ada berbagai macam jawaban Mbak. Satu, pakai aplikasi, ada online sekarang di marketplace ada. Satu, kalau nggak ngerti. Dua, yang saya pakai itu pencatatan pakai aplikasi Excel. Bikin aplikasi sendiri, laporan keuangan pribadi, itu kedua. Yang ketiga, yang sederhananya, karena kan saya online nih, udah semua by transfer, by apa, di rekening korannya dicetak Mbak, jadi 3 bulan sekali. Jadi keluar masuknya jelas nih, wah omsetnya kita berapa. Jadi itu kan kita pakai satu rekening aja, BCA atau apa, itu yang jadi patokan kita. Gitu. Ya. Artinya uang dagang dengan uang yang lain itu harus dipisah ya. Bisa, uang dapur bisa, uang suami dipisah, uang itu dipisah. Itu dipisah. Ya oke, good. Ya. Itu doang sih Pak. Iya Bu. Thank you ya. Yo. Uang orang juga dipisahin ya, jangan dicampur. Bisa, jangan disatuin, bisa. Oke, satu penanya lagi. Penanya terakhir, silakan. Yang lain. Banyakin sharing aja Bang, jadi kan keluar semua unek-uneknya. Kalau ceramah, 2 jam 3 jam itu seminar di kampus Bang saya. Ya dong, kita bikin ini serileks mungkin tapi nyantol gitu. Iya. Nih ada Asinan Tirtasari nih, mungkin mau menanyakan tentang produknya. Ini asinan, nah ini boleh nih menanyakan asinan ini target marketnya apa sih? Ya. Itu yang lagi dipikir-pikir tuh Pak. Nah, tanyain sama Bang Dedi ini, apakah asinan ini buat usia berapa, emak-emak atau bapak-bapak, anak-anak, remaja? Nah itu perlu diketahui. Punten Bu, nih sebelum saya madu, saya bisnisnya jahe bir peletok Bu, hampir mirip nih saya, kayak asinan, kayak oleh-oleh khas Betawi kan. Oke. Terus gimana tuh pengalamannya? Pangsa pasarnya gini Bu, Ibu harus melihat wilayah-wilayah yang banyak Betawinya, kayak
Rawabelong, kayak danau mana gitu. Jadi saya Condet. Ya condet itu jadi kita harus pasarnya di situ, Bu. Jadi orang beli kerak telur pasti di PRJ gitu, Bu. Jadi kita bikin mindset orang asinan Betawi di wilayah Betawi itu lokal, Bu. Itu, Bu. Tapi bayangin, Bu, setiap wilayah ada Monas. Jadi semua wisata Jakarta, Ibu harus punya pasar, punya wisata di situ, gitu, Bu. Itu, Bu. Oh, gitu. Di setiap wilayah wilayah DKI yang jalan-jalan wisata apa itu harus punya lapak di situ, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, yang kebayang sih seperti itu, memang pengennya. Saya gini, Bu, saya bisnis jahe bir peletok itu sampai naik ketemu sama Anies Baswedan, Bu. Pertama kali pandemi saya ketemu, Pak, saya punya bisnis jahe bir peletok, gimana caranya saya menjual di semua kedai yang ada di wisata-wisata DKI, kayak Monas, kayak Taman Mini, kayak Ancol, kayak apa. Nanti akan ada peluang, Bu, di DKI akan dibukakan kayak gitu, Bu. Oh, berarti linknya Bang Dedi bisa dibongkar lagi. Tapi gini, kualitas dan itu harus dinaikin, Bu, gitu. Ya, oke. Ya, Bu. Ntar saya kasih link. Siap. Iya, Bu. Ibu. Makasih banyak, Pak Dedi. Iya, sama-sama, Ibu. Linknya boleh juga nih Pak Dedi. Jangan. Kan banyakin teman, Bu, banyakin jaringan, banyakin organisasi itu, Bu. Banyak teman, banyak investasi itu. Ya, betul sekali. Jadi silaturahmi intinya ya. Iya, silaturahmi sebetulnya membuka akses relasi. Iya, benar. Ya. Setelah akses relasi, akses bisnis, baru akses permodalan. Benar. Gitu. Banyak sekali ya insight baru yang kita dapatkan hari ini ya. Oh, biasa aja, Bang. Saya mau fakir. Bonus satu penanya. Iya. Bonus satu penanya lagi. Silakan. Yang malu-malu boleh di chat aja. Di chat aja. Pak Sony, hari Sabtu offline-nya di kantor dong. Saya mau tahu kantornya. Oh, iya. Ya kan teman-teman, kita kan belum pernah ke kantor. Oke. Boleh kan Pak Sony? Boleh dong. Kan Mani udah jadi. Iya, kemarin karena kan kita kunjungan outlet ya, temanya kuliner. Jadi lebih langsung makan. Ntar di kantor kan bisa sharing lebih lama. Praktek. Ya, kita sesi praktek nanti. Iya, Bang. Jadi masing-masing bisnisnya menentukan bagaimana proses menentukan segmen marketnya. Iya. Oke, satu penanya. Bonus satu penanya sebelum kita close. Nanya dong lagi. Boleh. Kalau menurut Pak Dedi Madu Odengku, iya, Bu. Apakah semua produk perlu dekorasi? Gini, Bu. Menurut saya tidak perlu, Bu. Karena gini, Bu. Karena tergantung sama ownernya. Kalau ownernya tahu kapasitas dan kualitas produknya, itu nggak perlu. Tapi kalau ownernya tidak tahu tentang produktivitas atau kualitasnya produknya sendiri, itu wajib untuk dekorasi, Bu. Itu, Bu. Jadi ada dua situasi nih. Satu, ownernya udah sadar tentang kualitas. Dua, ownernya tidak sadar tentang kualitas. Itu, Bu. Kalau belum sadar, wajib dekorasi. Tetapi kalau ownernya sudah pintar, udah sadar, tidak wajib dekorasi, Bu. Itu, Bu. Kalau menurut Pak Sony gimana, Pak? Tadi katanya kalau sudah pintar ownernya nggak usah dekorasi ya. Iya, tapi kalau belum paham ya harus wajib dekorasi. Wajib dekorasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa esensinya kurasi itu untuk apa gitu kan. Iya, kurasi itu kan untuk melihat produk kita, di mana satu legalitas, dua bagaimana
kemasan, bagaimana penampilan, bagaimana kualitas. Ketika ownernya sudah tahu bagaimana kan diskusi sama teman, diskusi sama itu, dan hasilnya bagus, itu tidak perlu. Tetapi ada kurangnya produk itu ya wajib dikurasi. Itu Belva. Artinya kalau pemilik usahanya sudah mengerti tentang produk, wajib dikurasi ya. Wajib. Jadi kalau misalkan dia belum mengerti tentang produknya sendiri, contohnya madu odengku itu dikurasi di Jakarta Timur, Bu Belva. Nilainya B. Ada catatan dari kuratornya gini. Saya mengejar catatan itu. Jadi masukan dari kurator saya kejar, Pak, Bu. Jadi itu. Jadi saya tetap dikurasi, hasilnya kurang baik, tetapi bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas produk saya kejar. Itu, Bu. Nah, waktu itu gimana cara meningkatkan kualitas produknya? Gini. Pertama kan saya kurasi. Bang Deddy, ini madunya sudah baik, kemasannya sudah baik, tapi di sini belum ada halal BPOM-nya, ada netonya, ada harganya, dan itu, iya Bu, baik Bu. Ini saya buatnya sementara Bu, stikernya. Ketika saya sudah kejar halal MUI-nya udah dapat, BPOM-nya udah dapat, netonya, saya jelas harganya, expired-nya, dan penampilannya. Itu saya kejar satu persatu, Bang. Itu. Berapa lama prosesnya ketika itu? Bisa setahun, Bang. Setahun, iya. Tahun. Yang paling lama apa? Yang paling lama? Yang paling lama gini, Bang. Di Indonesia itu birokrasi yang nonsense. Ketika kita ikuti aturan gratis, ketika kita bayar bisa lewat belakang, Bu. Ternyata kan bangsat. Saya bayar, Bu Belva, sumpah. Saya bayar, tapi ketika saya bayar, saya profesional. Padu saya ke lab UI supaya netral, profesional yang menilai itu, Bu. Iya. Nah, 1 tahun, Bang, masih panjang catatan kurator itu. Artinya kurasi itu penting ya. Penting. Standarisasi kita tahu ini karena bisa jadi produk kita ini menurut kita bagus, tapi orang lain dan menurut yang lebih mengetahui tentang produk kita belum tentu bagus, sehingga kita harus main untuk menilai produk kita. Gitu. Masalahnya gini, Bang, owner itu tidak mau mengurusi, meningkati dan mendengar apa kata kurator itu, Bang. Dan kalau tidak mendengar, dia tidak bisa bersaing di pasar, itu, Bang. Itu penyakitnya. Ada owner yang terbuka, Bang. Ada owner yang mendengarkan orang lain. Tetapi ada owner yang tidak mau mendengarkan orang lain. Karena butuh biaya juga. Produknya paling bagus gitu ya. Betul. Produk saya sudah nomor 1 gitu. Nggak perlu dikurasi lagi. Tidak bisa begitu. Harus mendengarkan apa masukan orang lain. Jadi sebetulnya itu fungsinya diskusi. Kurasi itu adalah nggak bisa, produk itu nggak bisa hanya sekedar pengakuan diri sendiri kan. Nggak bisa, harus orang lain. Pengakuan dari orang lain ya, karena orang lain yang menggunakan produknya. Dan ownernya terbuka apa enggak dengan masukan kurator itu, Bang. Iya. Gitu. Harusnya gini, Bang, ada follow up ya, Bang. Ketika di kurator nilainya ada perbaikan, dinilai lagi. Ntar kurangnya di mana lagi? Dinilai lagi. Gitu ada jangka waktunya, Bu Elva. Berarti penting ketika kita adakan kurasi untuk peserta follow up uang naik kelas. Betul. Iya. Betul. Gini, Bang, untuk menembus pasar dunia, ekspor itu ada kuratornya harus A+, bukan A lagi, A++, Bang. Udah ISO, udah BNSP, udah keluarin itu, Bang. Iya. Bukan kurator biasa harus bersertifikat, Belva. Iya, kebetulan Jakarta Barat kuratornya bersertifikat BNSP. Alhamdulillah. Keren ya. Kemarin dua kurator kita bersertifikat BNSP, jadi memang ada standar yang. Ibu, masukan saya gitu, Bu, ketika udah dikurasi, jangan Ibu berpuas hati di follow up lagi, Bu. Memang begitu sistemnya, sayang. Iya, Bu. Memang ada step-stepnya yang memang harus ini. Cuman sayang kemarin itu di Jakarta Barat itu kok cuman 7 orang ya. Yang bersedia di karena pengetahuan owner, Bu, pengetahuan informasi, Bu. Banyak owner yang tidak mengetahui kurasi. Saya rasa sosialisasinya kurang. Iya, betul. Iya, benar.
nanti dari masing-masing pengurus itu harusnya mensosialisasikan dengan intens. Iya. Nggak bisa cuma sehari 2 hari. Kan yang dikurasi itu butuh persiapan. Iya, benar. Ya kan? Benar. Produknya mungkin yang selama ini belum siap, ya dia harus produksi. Iya. Produknya macam-macam. Jadi nggak bisa dadakan. Dosen saya itu meriksa skripsi saya atau tesis saya itu 2 minggu, Bang. Dikirim ke rumahnya. Dibaca A sampai Z. Baru dinilai. Tuh, Bang. Tidak bisa 1 hari dinilai. Kalau atau skripsi 1 hari bikin palanya botak. Iya. Itu evaluasi, Bu. Itu buat evaluasi. Apalagi kalau skripsinya out of the box ya. Iya, model Pak Madu Odeng kan luar biasa skripsinya harus kudu dibaca. Harus iya, kalau di mana-mana kan dosen kita kasih pagi, siang di sidang. Ini enggak 2 minggu sebelumnya harus sampai rumahnya. Itu, Bang. Itu intinya buat kita produk harus masuk ke kurator 2 minggu atau sebulan sebelumnya baru supaya dinilai A sampai Z. Detail, Bang. Itu, Bang. Iya. Gitu. Setuju dengan Pak Odeng lagi. Pak Dedi Odeng. Setuju bahwa memang proses kurasi itu tidak abal-abal dan tidak sembarangan, karena orang-orang yang menjadi kurator itu memang harus certified BNSP dan mereka memang sudah terlatih untuk menjadi kurator gitu. Jadi memang formnya pun beda, formnya khusus nggak abal-abal. Saya ngeliat beberapa form kurasi dari berbagai daerah dan ternyata memang orangnya belum certified, memang beda Pak, gitu, memang beda. Jadi sehingga follow up untuk langkah berikutnya juga mereka akan bingung karena formnya itu beda gitu. Jadi memang bersyukur Jakarta Barat punya yang sudah qualified. Alhamdulillah. Iya, karena Jakarta Barat tuh kuratornya adalah sertifikat BNSP dan asesor pula gitu, asesor dari BNSP. Jadi Bang, autopilot Bang, buat contoh Bang Jakarta Barat Bang. Timur juga punya loh BNSP. Timur. Iya Timur. Madodengku kan di Timur. Madodengku kan di Timur. Aku udah di kurasi. Bang Goyang udah masuk kurasi. Bagus. Dilihat Bu nilainya. Jakarta Timur juga punya dong kurator BNSP. Keren. Iya, jadi ada Bu Irna ya? Bukan. Kembaranku. Iya, Mbak Irma. Nah, berarti nanti kita akan hadirkan kurator-kurator yang bersertifikat, ya kan? Iya. Itu di ruang naik kelas spesial. Keren. Jadi naik kelasnya jelas, ya kan? Dari produknya aja naik kelas, ownernya juga harus naik kelas. Kalau omsetnya nggak naik kelas, berarti nyungsep IQ-nya. Iya, betul. Kalau naik kelas semuanya. Iya. Kalau kurator sih sebetulnya intinya tuh jangan baperan ya Pak, kalau jadi kurator. Dan harus tepat janji. Nanti disampaikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Sip lah, mantap. Pak Dedi, makasih banyak ini. Pak Dedi tuh saya penasaran tuh madu odengku tuh. Nama odengku tuh dari mana Pak? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dapat madu nih. Dapat madu nih. Kenapa madu odeng? Kenapa enggak madu olengku misalnya? Ayo. Madu merah apa madu hitam? Ada alasan tertentu atau mungkin madu merah dong kan manis. Memang target marketnya untuk yang odeng-odeng misalkan. Ya, gini teman-teman. Sejarahnya gini, madu odengku. Madu odeng itu saya ambil dari madu Banten. Madu odeng itu banyak teman-teman di jalan, yang jalan kaki, apa itu odeng. Odeng itu ada lebah dari Banten, dari Baduy. Dari Banten, dari Sumatera, dari Sulawesi, itu namanya odeng, itu nama lebah. Lebah yang kecil. Odeng itu nama kecil. Yang suka jalan-jalan pakai sorban. Itu odeng. Itu ya? Itu odeng. Tapi kenapa odengku? Supaya membangun brand, Bu. Brand kita pribadi. Itu merek. Itu hak cipta apa. Jadi supaya pembeda sama orang lain. Ketika saya bikin website, ketika saya bikin masker, saya bikin baju, saya bikin apa, odengku, orang akan mindset, odengku itu punya Dedi. Itu Bang. Sesimpel itu. Jadi pembeda Bang. Odengku itu milik saya. Artinya hanya
pembeda aja ya, atau Iya. Yang bisa diingat, Lain yang ada. bisa diingat di otak kita, yang namanya nggak ribet. atau mungkin ada Ada strategi makna. tertentu, Gini Bu, juga. Karena misalkan ketika gini, madu odengku kan saya beli, ibu beli, nanti itu punya ibu gitu, filosofinya gitu Bu. odeng Filosofinya gitu. enggak, maksudnya gini, nama odeng itu kan bisa jadi nih kalau misalkan ada kan asinan gelo misalkan. Iya. Berarti untuk orang-orang gelo misalkan. Iya. Ada juga kan produknya begitu kan? Iya, Misalkan benar. apa ya? Contohnya misalkan makanan makanan yang khusus orang diabetes. Kan? Diabetasol. Iya. Nah, saya sebut mereknya nih, walaupun nggak ada bayar iklan sama diabetes. Nah, Iya. namanya kan berarti orang marah, oh ini diabetasol, oh berarti untuk orang diabetes, walaupun nggak ada penjelasan di situ, tapi namanya sudah menjelaskan bahwa produk tersebut adalah untuk orang yang diabetes. Kalau odengku ya odeng dia beli, jadi odeng punya dia, itu pembeda aja Bang. Odeng itu jenis madu, jenis madu. supaya ada rasa memiliki ditambah ku. Iya, boleh odengku atau odengmu bebas Bang. Bu Siti, nama apa bebeknya apa? Bebekmu apa bebekku? Bebekku. Bebekmu. Atau bebek kita? Bebek telungkep Pak. Bebek ungkep telungkep. Berarti kalau bebek telungkep nggak mungkin telentang kan? Iya. Iya Pak, harus terlengkap ya Pak ya. Pertanyaan yang pernah saya tanya Pak dengan Bu Siti itu. Pokoknya cari kalau misalkan kita beli kalau kita salah posisi, kita beli tiba-tiba posisinya bukannya nggak jadi. Protes tuh. Berarti ini bukan ayam telungkep nih, apa bebek telungkep? Pokoknya saran dari saya Bang, kalau ngasih nama produk yang simple, yang mudah diingat sama orang deh. Jangan terlalu ribet. Makorbar itu ada kepanjangan Bang. Ada boleh singkatan boleh Bang. Singkatan boleh. Atau makna dari produk boleh. Atau sesimpel mungkin supaya orang melekat. Itu Bang. Nih kalau dimsum 5 rasa gimana? Dimsum 5 rasa harusnya disingkat Bang. Dim 5 disingkat aja. Jadi apa nama cari namanya yang kece gitu Bang. Masa. Dimsum masa. Iya, pokoknya disingkat. Dimsum 5 rasa itu sebenarnya gini, 5 rasa itu adalah brand. Iya. Kalau sekarang untuk dimsum itu kemarin kita ganti namanya jadi dimsum premium. Karena kita punya target. Berarti kalau asinan mungkin gini ya, kalau asinan ngeces gitu ya. Boleh Bu, boleh. Harus ada filosofinya, harus ada maknanya, harus ada udah diingat gitu. Pak Wiko, itu 5 rasa itu bukan 5 rasa yang pernah ada gitu kan ya? Saya juga jadi Kata yang tertinggal. Kenapa 5 rasa? Saya jangan-jangan ada 5 rasa beneran gitu. Rasa yang pernah ada. Nah, kalau 5 rasa itu sebenarnya brand. Dulu awalnya itu 5 rasa itu kayak mau buat sebuah jaringan distributor, jaringan reseller produk, tetapi memang namanya usahanya ada 5 rasa. Dimsum Premium itu salah satu produknya, karena itu juga lagi nyari hari ini dimsum yang kedua. Jadi kenapa premium itu berarti kelas. Nanti ada lagi yang dimsum yang untuk kelas biasa, karena hari ini orang pada teriak juga gitu kan. Mau yang murah ya resikonya ada rasa dan lain-lainnya yang pasti kurang gitu loh. Tapi tetap kita mau cari yang paling bagus, jadi cari bagus yang paling terjelek. Berarti nama aslinya itu dimsum premium ya. Artinya supaya mindsetnya pembeli ini mengarah ke bahwa produk ini adalah produk premium gitu ya. Karena premium itu bisa dikaitkan dengan premium, sehingga mindsetnya pembeli, oh ini mindset produk ini kualitasnya premium gitu kan. Betul. Walaupun jadi, kualitasnya medium pun gitu. Betul. Yang bisa jadi misalnya kalau ke depan mungkin ada yang namanya dimsum Dex atau dimsum Persa. Kita ambil contoh aja, udah ngambil nama satu di pom bensin, ambil aja satu seri. Cuma sedikit, pelatangannya langsung jelas. Kita bilang dimsum Max
atau asinan tamat pertama atau whatever itu udah jelas kelasnya bakalan seperti apa. Ada lagi kayak kalau kita ngambil karena saya suka otomotif, maka saya ambil kelasnya mengarah ke otomotif. Gitu. Kalau apalagi dibilang, misalkan jangan ngambil nama solar, kenapa? Nanti dibilang solar itu ada 2 jenis. Namanya gas, yang satu dibilangnya solar busuk, kan repot. Jangan lupa ini Bang, jangan lupa narasi Bang. Kan ya, nama, terus ada narasinya. Jadi madu odengku, madu hutan asli Baduy itu narasi pendek Bang. Narasi pendek bisnis. Tagline ruang naik kelas ya. Betul. UMKM naik kelas itu tagline Bang, itu penting. Ruang naik kelas, ruangnya UMKM naik kelas. Iya, itu tagline, itu penting. Itu narasi pendek. Itu narasi pendek. Saya malah di awal itu saya malah nggak ketemu namanya dulu, tapi saya cuma nemuin bikin tagline-nya. Iya, itu penting, itu penting. Oh, ini ada yang bergabung, ada Ibu Flora. Selamat datang Bu Flora. Bu Flora. Bu Flora. Terima kasih. Iya, Bu Flora. Kita belajar antusias dan semangat yang luar biasa dari Bu Flora nih. Terima kasih. Pengusaha itu bisa dimulai dari kapan saja. Luar biasa. Ya. Amin, amin. Belajar semangatnya Bang. Oke, sudah pertanyaan terakhir ya tadi ya. Ya, dapat madu Bang, merah tuh. Nah, siapa yang dapat madu? Makasih itu Pak yang Dedi. tadi. Oh, yang tadi Saya ya? bukan sih. Ini Bu Irna kayaknya lagi nggak hoki nih. Biasanya kalau begini-begini dia menang. Iya nih. Kayaknya Dewi Fortunanya Bu Irna ke saya. Oke, nanti berarti setelah dapat hadiah madu, Bu Siti, tolong dibikin menu bebek ungkep madu. Bakar madu. Oh iya. PR nih. Belum ada. Jadi berkolaborasi tuh. Kayaknya. Boleh. Bebek ungkep madu. Dicoba dulu, dicoba. Sabtu Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Sony. Tagline-nya bebek ungkep madu. Tagline-nya enak bebek Apple. paling suka di madu. Bebek paling suka di madu. Iya benar banget. Enak di madu. Oh, bisa juga. Bisa juga tuh enak di madu. Pisang madu. Atau bisa juga jadi nama kan bebek odeng. Sehingga orang akan bingung di situ kan. Kok kasih nama odeng itu? Iya, ini karena ini pakai dari lebah yang terbaik, maka namanya, maka pasti rasanya beda. Kan gitu. Itu cukup Pak Sony. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita maafin bareng-bareng ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita maafkan bareng-bareng ya. Oke. Masih kurang Mas Dedi, belum Masih kirim kurang, ke kita saya, lanjut Pak. berarti di sesi offline ya. Sesi offline itu hari Sabtu kita akan adakan di sekretariat ruang naik kelas. Punya kantor kita ya. Ini. Kemudian nanti jangan lupa kembali ada tugas untuk offline. Tugasnya adalah membuat segmen market. Jadi sudah ada nanti sudah disiapkan formnya, tapi sebelum sesi offline masing-masing sudah mempersiapkan segmen marketnya masing-masing. Ya, jadi nanti begitu praktek itu langsung dituangkan di situ. Jangan baru nyari ide ketika di sesi offline, nanti waktunya kan butuh menentukan market itu, segmentasi itu nggak sebentar. Kadang kita harus misalkan begini, misalkan produk saya adalah pakaian hijab. Oke, hijabnya hijab apa? Hijab syar'i atau hijab style. Nah, hijab syar'i dan hijab style marketnya akan berbeda. Kalau hijab syar'i lebih ke wanita muslim yang memang secara syar'i pakaiannya. Ada yang memang hijab style. Hijab style ini berarti segmen marketnya adalah wanita muslim yang memang tidak harus syar'i banget gitu, menutup semua. Jadi ada yang segi 4, ada yang pasmina gitu. Dan juga ditentukan juga
usia berapa nih? Kalau targetnya ada usianya adalah 25 sampai 55 tahun, motifnya akan disesuaikan dengan yang usia segitu. Kalau misalkan dia targetnya adalah remaja ya, atau anak-anak, motifnya pun akan harus disesuaikan dengan target marketnya. Jangan sampai nih nanti hijab buat ibu-ibu usia 25 sampai 55 tahun, motifnya Doraemon. Jangan sampai. Itu ada kesalahan. Berarti itulah pentingnya kita menentukan target market. Ya. Nanti kita akan bedah lebih jelas lagi tentang segmentasi market di sesi offline bersama Mr. Dedi Purwanto, Madu Odeng tuh. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir dan membersamai kelas kita hari ini, di mana di sesi 3 tentang segmentasi market. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa Bang Dedi dibawa madu. Siap. Untuk Bang. Dibawa Bang, ya. dibawa. Bu Siti tolong diingatkan karena beliau suka lupa. Ingat Bang. Kalau beli hadiah, tapi kalau nagih hadiah dia selalu ingat. Ingat Bang. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Diana selaku host kita hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara terakhir ya, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada Bapak Sony sebagai moderator telah menyampaikan dengan baik, dan Bapak Dedi sebagai owner Madu Odengku, semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir, semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya Diana sebagai host acara Ruang Naik Kelas, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya hari Sabtu ya di Ruang Sekretariat Kadin Indonesia. Nanti untuk info lebih detailnya bisa melalui WhatsApp ya. Mungkin kita foto lagi kali ya untuk on camera semuanya. Tangannya begini, tangannya. Baiklah. Tolong dinyalakan videonya semua. Mana nih? Ikhlas ya. Tangannya, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Jangan sampai lupa tangan kanannya yang mana ya. lupa. Oke, naik kelas. Oke, Mbak Diana. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, perang terbuka melawan kemiskinan. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Oke. Terima kasih semua. Ya, makasih. Kita bangun narasi perang terbuka melawan kemiskinan, walaupun tangan mengkapal tapi senyum di depan. Jadi kita perang dengan senyuman ya. Siap. Oke, terima kasih semua. Ya. Sampai jumpa. Bye.